Kemudian tadi dari aspek cakupan, apakah terdapat penyimpangan atau tidak? Kemudian apakah penyimpangan dapat dibenarkan? Ya, atau memang harus dihapus, harus tidak digunakan karena di situ ada data penyimpangan. Tetapi menurut evaluasi dilihat dari aspek cakupan bahwa perlunya relevansi data harus sesuai datanya. Kalau tidak sesuai ya tidak akan ada keberlanjutan. Kemudian ada indikator keberhasilan. Ya. Harus ada indikator keberhasilan. Dari evaluasi pasti ada keluaran, hasilnya ada. Ya. Kalau tidak ada hasil berarti itu perlu ada evaluasi. Kemudian terkait dengan indikasi atau indikator dari keefektifan biaya, ya, terkait dengan efektivitas biaya, efisiensi dari waktunya itu sendiri ada ketergantungan seperti itu. Karena jika tidak ada cakupan dari keefektifan biaya, maka akan satu dana tersebut bisa tambah membesar, membengkak ya, sehingga tidak tidak sesuai dengan rencana dana yang dikeluarkan ya. Misalkan dana tersebut mengeluarkan hanya dihitungannya 1 juta, ditetapkannya 1 juta, tetapi berhubung itu tidak efektif dalam melakukan evaluasi, maka akan terjadi pembengkakan atau dana akan semakin besar. Nah, di situ perlu ada keefektifan biaya ya. Kemudian orientasinya nanti adalah sebagai pembelajaran ya. Setelah dievaluasi itu pasti itu ada nilai pembelajarannya. Kemudian adalah yang berikutnya adalah aspek metode. Prosedur tidak berlaku. Data hanya cakupannya pelayanan ya. Cuma pelayanan saja. Kemudian dari evaluasi aspek dilihat dari evaluasi bahwa prosedurnya baku ya. Memiliki jadwal bahwa jadwal tersebut bisa biasa rata-ratanya adalah di belakang atau setelah atau di akhir dari program, bukan setelah program, di akhir dari program. Data tersebut berupa survei, kemudian berupa riset dan data program. Kemudian aspek waktu. Pemantauan ya. Pemantauan itu dilaksanakan secara terus-menerus, continue ya. Continue secara berkala ya, atau secara berkala ya. Selama program tersebut ongoing ya. Kemudian evaluasi. Dibandingkan evaluasi itu waktunya adalah biasa di pertengahan atau di akhir pada program yang dilaksanakan. Oke. Itu diskusi, silakan kalian diskusi dengan temannya. Adapun topik diskusinya adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan pengertian dan definisi pemantauan atau monitoring dan evaluasi. Kemudian berikutnya adalah konsep dasar atau definisi dari kita lanjut kembali bahwa konsep dasar terkait dengan sistemnya menurut Gordon B. Davis tahun 1984, sistem adalah sebuah bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran dan maksud. Artinya di situ tujuan ya. Pasti di situ kalau sistem itu harus ada tujuannya, kalau tidak ada tujuannya ya kembali lagi. Walaupun itu saling berkaitan,
Contohnya adalah misalkan sistem pada tubuh kita, sistem pernapasan. Pertama kita hirup ya dari hidung sampai selanjutnya untuk ke paru-paru. Itu tujuannya untuk mengalirkan mengalirkan udara O2-nya ya sebagai kebutuhan yang kesehari-harian. Kemudian yang berikutnya adalah sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Menurut Raymond, itu satu. Adapun menurut Bapak Indrajit itu sendiri, sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur berkaitan antara satu dengan lain. Nah, itu pakar kita Pak Profesor Dr. Indrajit. Nah, sistem itu memiliki karakteristik. Yang pertama adalah komponen sistem. Kemudian boundary atau batasan dari sistem. Yang ketiga adalah lingkungan luar sistem. Yang keempat adalah penghubung. Yang keempat kelima adalah masukan. Yang keenam adalah keluaran atau output. Dan yang ketujuh adalah pengelolaan sistem. Artinya proses. Kemudian pengertian dari informasi. Informasi itu berawal dari data. Data itu bisa dalam bentuk suatu kejadian atau peristiwa, ya, atau fakta-fakta yang terjadi itu berupa data. Masih baku dan belum bisa disebutkan sebagai informasi. Karena apa? Perlu ada pengolahan. Di situ berarti bila mana dikaitkan dengan informasi, berarti merupakan data atau peristiwa-peristiwa atau kejadian, berita, fenomena dan sebagainya yang diolah baik dalam bentuk yang diolah sehingga menghasilkan sebuah data yang bernilai atau memiliki nilai tambah. Nah, di situ disebut informasi. Ya, angka 1, 2, 3 itu kan data, tetapi bila mana diolah ya menjadi bentuk statistik, maka di situ akan berlanjut apakah data awal tersebut berupa memuaskan atau tidak memuaskan. Nanti bila mana dihasilkan memuaskan, nah itu sebagai informasinya. Ya. Kemudian siklus informasi. Ya, siklus informasi selalu dibawa 3 unsur. Ya. Yang pertama adalah input, proses, dan output. Selanjutnya adalah unsur penerima, kemudian melakukan tindakan, dan dari tindakan tersebut memperoleh hasil. Dari hasil dikeluarkan atau keluarnya adalah begitupun siklusnya seperti itu. Data di input lagi sampai dengan tindakan, hasil tindakan. Kemudian kebutuhan informasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan kegiatan bisnis. Sebenarnya dulu adalah kebutuhan informasi itu yang berkaitan dengan bisnis. Tetapi sekarang umumnya semakin kompleks ya. Semakin kebutuhan semakin dibutuhkan oleh khalayak umum. Bukan hanya kalangan bisnis ataupun usaha saja. Kemudian kebutuhan informasi itu dikaitkan dengan komputer. Ya. Kebutuhan itu dikaitkan dengan komputer sehingga komputer semakin meningkat dan semakin canggih. Ya. Nah, berikutnya adalah kualitas informasi. Yang pertama akurasi, efektif dan efisien. Yang ketiga adalah relevan. Nah, setelah penjelasan tadi di atas, maka silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kaitan dengan sudut pandang Anda, mengapa data yang dijadikan sebagai informasi yang lain. Kedua, kebutuhan informasi sebagai landasan